Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aura Iga Maharani sebagai moderator, Ferik Rizkyardi, Intan Febriani, Kaprian Alsyah Kurnia, Natasha Aulia Rahman, dan Nurul Fadila Ilahi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek pembuatan natural soap. Untuk pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya Intan Febriani. Kepada Intan dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan mempresentasikan proyek sabun. Yang pertama itu pendahuluan. Kelapa sawit bukanlah tanaman asli Indonesia, namun dapat hadir, tumbuh, dan berkembang dengan baik di wilayah Indonesia. Salah satu produk yang dapat diolah dari minyak kelapa sawit adalah sabun. Sabun merupakan komoditi hasil olahan minyak kelapa sawit yang populer yang berfungsi sebagai zat yang mampu membersihkan dan mengangkat benda asing. Reaksi yang terjadi pada saat pembuatan sabun dari minyak kelapa sawit disebut dengan saponifikasi. Saponifikasi juga dapat dilakukan dengan mereaksikan asam lemak dengan alkali sehingga menghasilkan sabun dan air. Sabun biasanya berbentuk padatan yang tercetak dan disebut batang karena sejarah dan bentuk umumnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan sabun? Apa saja reaksi yang terjadi dalam proses pembuatan sabun? Apa manfaat sabun dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan sabun. Yang kedua, untuk mengetahui reaksi kimia yang terjadi dalam proses pembuatan sabun. Yang ketiga, untuk mengetahui bahan dan alat apa saja yang dipakai dalam pembuatan sabun. Yang keempat, untuk mengetahui manfaat dari sabun. Manfaat dari penelitian ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan mengenai cara pembuatan sabun. Selanjutnya yaitu dapat mengetahui hal-hal yang dibutuhkan pada pembuatan sabun. Waktu dan tempat pada praktikum ini hari tanggal Sabtu 20 November 2021. Waktu yaitu jam 2 WIB sampai selesai. Tempatnya di rumah masing-masing. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai dasar teori. Sabun merupakan bahan logam alkali dengan rantai asam monokarboksilik yang panjang. Larutan alkali yang digunakan dalam pembuatan sabun bergantung pada jenis sabun tersebut. Sabun termasuk salah satu jenis surfaktan yang terbuat dari minyak atau lemak alami. Surfaktan mempunyai struktur bipolar, bagian kepala bersifat hidrofilik dan bagian ekor bersifat hidrofobik. Karena sifat inilah sabun mampu mengangkat kotoran dari badan atau pakaian. Sabun merupakan campuran dari senyawa natrium dengan asam lemak yang digunakan sebagai bahan pembersih tubuh, berbentuk padat, busa, dengan atau tanpa zat tambahan lain, serta tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Sabun dibuat dengan dua cara, yaitu proses saponifikasi dan juga proses netralisasi minyak. Proses saponifikasi minyak akan diperoleh produk sampingan, yaitu gliserol, sedangkan proses netralisasi tidak akan memperoleh gliserol. Proses saponifikasi terjadi karena reaksi antara trigliserida dengan alkali, sedangkan proses netralisasi terjadi karena reaksi asam lemak bebas dengan alkali. Untuk menghasilkan sabun dengan kualitas yang baik, maka harus menggunakan bahan baku dengan kualitas yang baik pula. Bahan baku pembuatan sabun yang digunakan pada penelitian ini adalah minyak kelapa sawit. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum ini diantaranya alat, terdapat wadah, jangan yang terbuat dari aluminium, sendok plastik, sarung tangan, pelindung wajah, dan masker. Untuk bahan yang digunakan diantaranya ada NaOH atau soda api, minyak kelapa, minyak zaitun,
minyak kelapa sawit, Aquades, dan pewangi. Untuk cara kerjanya, pada gambar nomor 1 dapat kita lihat dengan keterangan memasukkan 72 gram NaOH ke dalam wadah yang berisi air destilasi. Untuk cara kedua, keterangannya memasukkan larutan tersebut ke dalam campuran semua minyak, kemudian diaduk sampai mengental. Untuk langkah ketiga, kemudian memasukkan pewangi secukupnya dan diaduk kembali. Cara keempat, setelah itu dimasukkan ke dalam cetakan, lalu didiamkan. Dan cara kelima, ditambahkan hiasan sesuai dengan selera. Baiklah, saya Kapten Rasha Kurnia akan melanjutkan materi mengenai hasil pengamatan dan pembahasan. Seperti yang rekan-rekan lihat pada PPT kami, ini merupakan hasil pengamatan ataupun hasil praktikum yang kami lakukan. Itu untuk bentuknya itu masing-masing orang itu agak beda, yaitu tergantung keinginan masing-masing. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, pada praktikum kali ini itu kita akan membuat sabun secara mandiri. Nah, untuk sabun alami ini itu akan kita buat secara tidak mengandung bahan kimia ataupun kita buat secara alami. Untuk sabun alami ini cukup banyak manfaatnya dan sangat fungsional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sabun itu merupakan garam yang terbentuk dari reaksi minyak dan basa kuat atau alkali. Dan sabun merupakan bahan logam alkali dengan rantai asam monokarboksilik yang panjang. Larutan alkali yang digunakan dalam pembuatan sabun ini akan bergantung pada jenis sabun tersebut. Larutan alkali yang biasa yang digunakan pada sabun keras ini itu merupakan natrium hidroksida atau NaOH. Dan alkali yang biasa yang digunakan pada sabun lunak adalah kalium hidroksida atau KOH. Sabun termasuk salah satu jenis surfaktan yang terbuat dari minyak atau lemak alami. Surfaktan ini itu mempunyai struktur bipolar. Bagian kepala bersifat hidrofilik dan bagian ekor bersifat hidrofobik. Nah, untuk sabun alami ini cukup banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dari sabun-sabun yang kita beli di pasaran. Yang pertama, manfaatnya yaitu mengurangi sampah limbah sehingga menjaga kebersihan perairan. Kemudian yang kedua, dapat mengatasi jerawat punggung. Ketiga, dapat membuat kulit lebih terjaga dan sukar atau tidak rentan iritasi. Kemudian yang ketiga, cocok untuk segala jenis kulit. Kemudian yang keempat, dapat meremajakan serta mengencangkan kulit. Dalam proses pembuatan sabun itu dibutuhkan minyak sebagai bahan baku utama. Jenis minyak yang digunakan akan mempengaruhi karakteristik dari sabun yang dihasilkan. Bahan baku minyak yang digunakan dalam praktikum ini yaitu minyak zaitun. Nah, kenapa minyak zaitun? Nah, mungkin rekan-rekan bisa mendengarkan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian hasil pemaparan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pembahasan yang selanjutnya. Minyak zaitun memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan, baik itu tubuh, kecantikan wajah, rambut, kulit, dan untuk mengatasi berbagai masalah gangguan penyakit. Kandungan asam oleat yang tinggi pada minyak zaitun sangat bermanfaat bagi kulit. Minyak zaitun yang sudah diolah menjadi sabun dianggap sebagai obat terbaik untuk kulit kering karena membantu mengangkat sel kulit mati dan melembabkan kulit bersisik. Selain itu, minyak zaitun juga mampu mengurangi bekas luka dan mengencangkan kulit keriput. Jadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak sekali manfaat dari sabun alami ini, dan dari segi pembuatannya pun cukup sederhana. Namun secara pribadi, menurut kendalanya adalah dari segi biaya dan keterampilan kita sebagai pemula dalam pembuatannya, karena perlu kehati-hatian karena penggunaan soda api atau basa kuat dalam prosesnya. Dari penjelasan di atas, maka dapat beberapa tarik kesimpulan. Yang pertama yaitu sabun adalah garam yang terbentuk dari reaksi antara lemak atau minyak dan basa kuat atau alkali. Yang kedua, KOH digunakan dalam pembuatan sabun cair, sedangkan NaOH digunakan dalam pembuatan sabun padat. Yang ketiga,
Untuk takarannya sendiri, minyak kelapa sawit, minyak zaitun, dan minyak kelapa secara berurutan yaitu 4:3:3. Yang keempat yaitu jumlah Aquades yang digunakan hampir sama dengan jumlah minyak zaitun atau minyak kelapa, dan soda api setengah dari jumlah Aquades. Selain itu, bisa juga digunakan kalkulator sabun alami yang tersedia di internet. Yang kelima yaitu manfaat dari penggunaan sabun alami antara lain mengurangi sampah limbah sehingga menjaga kebersihan perairan. Yang kedua dapat mengatasi jerawat punggung, dan yang ketiga yaitu dapat membuat kulit lebih terjaga dan sukar atau tidak rentan, dan masih banyak lagi manfaatnya. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.